Perintah Kaisar Naga. Bab 3477-3479. Bab 3477, mudah dibunuh. Saya melihat Ki Pei dengan lembut mengusap dahinya, dan sebuah mata langsung muncul. Seluruh langit mulai gelap, dan 5 orang yang menghilang muncul lagi di depan Ki Pei. Merasakan kekuatan Ki Pei Tianmingai, kelima orang itu juga terkejut. Lakukan, lakukan. Pria berkulit putih itu meraung, lalu 5 orang menyerang Ki Pei seperti kilat. Namun, dengan restu dari Tianmingai, Ki Pei dapat melihat dengan jelas serangan orang-orang ini. Ki Pei menunjukkan sosoknya sehingga kelima orang itu tidak bisa menangkapnya. Kemudian bola kabut hitam menuju ke arah 5 orang itu. Kelima orang tersebut menggunakan formasi untuk terus menghindarinya. Tepat ketika Ki Pei bertarung dengan 5 pahlawan, Chen Ping dan yang lainnya tiba. Chen Ping melihat sekilas Ki Pei. Apa yang sedang terjadi di sini? Baiqian melihat pertarungan tidak jauh di depan dan bertanya dengan bingung. Apakah Ki Pei melakukan semua biksu yang terbunuh di sepanjang jalan? Huo Feng melihat Ki Pei berkelahi dengan seseorang, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin. Chen Ping mengangguk. Kini medan perang para dewa dan iblis akan segera ditutup, bukan tidak mungkin Ki Pei membunuh orang dan mencuri barang. Kekuatan kelima orang ini tidaklah rendah. Tampaknya tidak mudah bagi Ki Pei untuk menang. Baiqian melihat bahwa kelima orang ini berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan alam kesengsaraan tingkat ke-7. Meskipun mereka tidak sekuat 3 penguasa dan 4 raja, mereka tidak semudah itu untuk dihadapi. Terlebih lagi, Ki Pei hanyalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, jadi dia seharusnya tidak bisa mengalahkannya. Orang ini sedang mengejar tuannya. Ini saat yang tepat untuk memberinya pelajaran. Yang terbaik adalah membunuhnya. Huo Feng berharap Ki Pei segera mati. Tapi Chen Ping berkata dengan sungguh-sungguh, Ki Pei tidak akan kalah, kelima orang ini sama sekali bukan lawannya. Saat Chen Ping selesai berbicara, hanya terdengar ledakan. Telapak tangan hitam besar jatuh dari langit, membunuh 1 orang dan mengubah orang itu menjadi bubur. Bahkan formasi yang telah dibentuk langsung dikalahkan pada saat ini. Anak ketiga, saudara ketiga, 4 orang yang tersisa tercengang. Mereka tidak menyangka akan bergabung. Bahkan dengan kekuatan jimat formasi, mereka masih tidak bisa mengalahkan Ki Pei. Sebaliknya, salah satu dari mereka terbunuh. Tak satu pun dari mereka berlima yang bisa menandingi Ki Pei. Sekarang setelah 1 orang mati, mereka semakin tidak mampu menahan serangan Ki Pei. Mundur, cepat mundur. Orang adil tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Jimat formasi yang mereka habiskan banyak uang telah digunakan, dan mereka benar-benar tidak punya cara lain. Hahaha, bisakah kamu melarikan diri? Ki Pei tertawa liar, dan kabut hitam membubung ke langit, lalu menjebak ke-4 orang itu seperti sangkar. Ki Pei menutup mata Tianming, wajahnya penuh penghinaan. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Orang adil itu bertanya. Mereka belum pernah mendengar bahwa ada pembudidaya iblis yang begitu kuat di Gunung Tianmo. Ki Pei baru saja keluar dari gua menelan iblis, jadi aku tidak tahu kalau dia normal, lagi pula, dia bukan master sebelumnya. 4 orang yang tersisa terus membombardir kabut hitam di sekitarnya, tapi tidak ada gunanya. Kamu akan segera mati, dan kamu tidak perlu tahu siapa aku lagi. Momentum Ki Pei meningkat, dan dia mengangkat tangannya kabut hitam itu seperti awan gelap yang menggulung, menutupi langit dan matahari, lalu menuju ke arah 4 orang itu. Ayo pergi. Ketika Chen Ping melihat ini, dia membawa Huo Feng dan Baiqian lalu pergi. Tuan, kenapa kita tidak bergabung dengan ke-4 orang itu? Mungkin kita bisa membunuh Ki Pei. Huo Feng bertanya dengan sangat bingung. Jika kita bergegas, ke-4 orang itu pasti akan kabur. Tidak mungkin mereka bisa bekerja sama. Semua orang di sini egois, dan tidak mudah untuk bekerja sama. Kata Chen Ping sambil berlari. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi, Ki Pei menyerang dengan awan gelap, menyebabkan ke-4 orang itu mati mendadak di tempat, dengan darah berceceran. Terlihat Ki Pei membunuh beberapa orang dengan cukup mudah. Bab 3478, saya menyerah. Pemimpin geng itu luar biasa. Pemimpin geng itu perkasa.
Zhou Qi dan yang lainnya melihat bahwa Qi Peijia dapat membunuh 5 pembunuh semudah elang menangkap ayam, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Qi Peijia juga memanfaatkan pujian dari Zhou Qi dan yang lainnya, dengan cibiran di bibirnya. Mari kita cari barang-barang milik orang-orang ini dan kita akan melanjutkan perjalanan kita. Qi Peijia berkata pada Zhou Qi. Zhou Qi mengangguk dan memimpin geng Tianming untuk mencari harta karun dari 5 pria luar biasa. Saat Zhou Qi dan yang lainnya sedang mencari, Qi Peijia tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian melihat ke tempat di mana Chen Ping baru saja bersembunyi. Anak ini sebenarnya pernah ke sini. Qi Peijia berkata dengan dingin. Yang paling ingin dia bunuh sekarang adalah Chen Ping, dan Chen Ping memiliki banyak harta di tubuhnya. Terutama God King Bow itu, terlalu menggoda. Qi Peijia sudah sangat iri. Jika busur Raja Dewa ada di tangannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Qi Peijia telah mencari Chen Ping akhir-akhir ini, dan sekarang Chen Ping benar-benar ada di sisinya. Setelah selesai mencari, segera datang dan ajukan pertanyaan. Saya akan meninggalkan tanda di sepanjang jalan. Qi Peijia memberitahu Zhou Qi dan segera mengejar tempat di mana Chen Ping baru saja bersembunyi. Setelah Qi Peijia membuka mata Tianming dan melihatnya, dia segera mengejarnya. Chen Ping, bagaimana kamu tahu bahwa Qi Peijia pasti akan menang? Sekarang kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada orang itu. Tidak perlu melarikan diri. Baiqian tidak mengerti mengapa Chen Ping begitu ketakutan hingga dia melarikan diri. Dalam pikirannya, Chen Ping tidak seperti ini. Meskipun Qi Peijia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia memiliki mata Ming surgawi dan armor sihir hitam, jadi dia tidak mudah untuk dihadapi. Chen Ping tidak ingin membuang seluruh energinya untuk Qi Peijia sekarang. Hahaha, aku tidak menyangka kamu begitu takut padaku. Saat Chen Ping selesai berbicara, sosok Qi Peijia muncul di depan mereka. Wajah Qi Peijia penuh kebanggaan, dan ekspresi ketakutan Chen Ping barusan membuatnya merasa sangat nyaman. Qi Peijia, kenapa kamu harus membunuhku? Chen Ping bertanya. Jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja semua harta yang kamu miliki, dan aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Qi Peijia berkata dengan dingin. Jadi kamu menginginkan harta karun itu dariku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberikannya kepadamu. Chen Ping benar-benar berkompromi. Tuan. Huo Feng memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Chen Ping, apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu begitu takut? Baiqian juga menatap Chen Ping dengan kaget. Bahkan Qi Peijia sendiri merasa sedikit terkejut, dia mengira Chen Ping tidak akan setuju. Apakah kamu benar-benar setuju untuk memberiku semua harta yang kamu miliki? Qi Peijia bertanya. Tentu saja, jika orang itu meninggal, pada akhirnya tidak semua barang akan menjadi milikmu. Kata Chen Ping. Hahaha, kurasa kamu tahu situasi saat ini, keluarkan semua barangmu sekarang, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Qi Peijia tertawa dan berkata. Chen Ping mengangguk dan bersiap untuk mendapatkan harta karun untuk Qi Peijia. Hei, kamu pengecut, kamu benar-benar buta. Aku meremehkanmu. Baiqian mengutuk dengan marah. Huo Feng juga memandang Chen Ping dengan tidak percaya, dia merasa Chen Ping telah berubah. Namun Chen Ping tidak benar-benar mendapatkan harta apapun untuk Qi Peijia, melainkan langsung melepaskan serangga raja dengan racun ulat sutra emas. Meskipun Chen Ping juga sangat enggan untuk menyerah, jika racun ulat sutra emas dapat berkembang biak lebih banyak, itu akan sangat membantu. Tapi sekarang, dia harus terkejut. Untukmu. Chen Ping melemparkannya ke Qi Peijia. Qi Peijia tidak curiga itu adalah penipuan dan benar-benar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi saat serangga raja racun ulat sutra emas muncul, Qi Peijia mengerutkan kening, lalu kesadarannya menjadi bingung dan matanya menjadi merah. Berlari. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera memanggil Huo Feng dan Baiqian dan mulai melarikan diri. Bab 3479, satu orang mencapai pencerahan, ayam dan anjing naik ke surga. Sial, kamu berani berbohong padaku. Qi Peijia sangat marah dan ingin menyusul Chen Ping, tetapi rasa pusing dan ketidaknyamanan yang parah membuat Qi Peijia tidak mungkin mengejarnya. Serangga raja racun ulat sutra emas sangat kuat. Qi Peijia melambaikan tangannya seperti orang gila. Aliran kekuatan spiritual melonjak dari telapak tangan Qi Peijia,
seperti seekor harimau, menghancurkan semua pohon di sekitarnya menjadi sampah. Qi Peijia merasa jiwanya seperti sedang dimakan. Perasaan itu sangat menyakitkan. Chen Ping, apa yang kamu gunakan pada pria itu hingga membuatnya terlihat gila? Setelah berlari beberapa saat, Bai Qian bertanya dengan bingung. Aku menggunakan Gu Ulat Sutera Emas dan Serangga Raja Racun. Sayang sekali, tapi Qi Peijia mungkin tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Chen Ping menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Tuannya sudah memiliki binatang yang menelan langit, jadi racun ulat sutra emas tidak ada gunanya. Selama binatang yang menelan langit itu dibesarkan, siapa lagi yang akan ditakuti oleh seluruh surga dan dunia manusia? Kata Huo Feng. Aku hanya tidak tahu apa yang perlu dimakan binatang pemakan langit ini untuk tumbuh. Chen Ping tidak tahu banyak tentang binatang penelan langit, jadi dia tidak tahu apa yang dimakan binatang penelan langit. Cincin penyimpanan Chen Ping berisi banyak tanaman obat dan berbagai batu spiritual, tetapi binatang yang menelan langit itu sepertinya tidak menyukainya. Binatang yang menelan langit adalah makhluk surga, dan ia pasti membutuhkan energi abadi untuk mendukungnya. Kata Bai Qian, energi abadi, di mana saya dapat menemukan energi abadi? Chen Ping terdiam beberapa saat meskipun dunia surga dan manusia penuh dengan energi spiritual, energi abadi tidak mudah ditemukan. Hanya di beberapa medan perang antara dewa dan iblis terdapat energi abadi, tetapi di mana Anda dapat menemukan begitu banyak medan perang antara dewa dan iblis? Tuan, jangan berkecil hati. Setelah Anda naik, akan ada energi abadi di mana-mana. Huo Feng menghibur Chen Ping dan berkata, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk naik menuju keabadian. Chen Ping menghela nafas dan berkata, Tuan, saya yakin Anda akan baik-baik saja. Saya masih menunggu untuk naik bersama Anda. Mata Huo Feng penuh dengan harapan. Seperti kata pepatah, jika seseorang mencapai Tao, seekor ayam atau anjing bisa naik ke surga, burung phoenix api juga ingin naik bersama Chen Ping. Chen Ping tersenyum pahit, berhenti bicara, dan terus bergerak maju. Pada saat ini, Qi Peijia memasang ekspresi ganas di wajahnya, puluhan mil di sekitarnya telah menjadi reruntuhan, dan semua pepohonan menjadi sampah. Serangga Raja Racun Ulat Sutra Emas menyebabkan dia sangat menderita, perasaan melahap jiwanya sangat tidak nyaman. Pemimpin geng. Zhou Qi mengikuti beberapa anggota geng Tianming dan berlari ketika mereka melihat situasi di tempat kejadian, mereka tertegun sejenak. Mata Qi Peijia merah padam, ketika dia melihat Zhou Qi dan yang lainnya, dia melangkah maju dan meraih kerah Zhou Qi. Zhou Qi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, pemimpin geng, kamu. Ada apa denganmu? Qi Peijia tidak berbicara, tetapi membuka mulutnya lebar-lebar, dan semburan kabut hitam keluar dari kepala Zhou Qi. Semua kabut hitam ini dihirup oleh Zhou Qi. Zhou Qi panik, tubuhnya berangsur-angsur menjadi sunyi. Tidak ada jejak energi iblis lagi. Dia benar-benar mati. Saat ini, anggota geng Tianming yang tersisa tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Qi Peijia tiba-tiba menyerang mereka. Ketika Qi Peijia melihat anggota geng Tianming, beberapa anggota geng Tianming sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Tapi saat dia berbalik dan lari, beberapa energi hitam berubah menjadi rantai besi dan langsung menangkap anggota geng Tianming itu. Pemimpin geng, kasihanilah aku, pemimpin geng, kasihanilah aku. Beberapa anggota geng Tianming mulai memohon belas kasihan. Tapi Qi Peijia bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya dan menggigit leher anggota geng Tianming. Sama seperti vampir, menghisap darah geng Tianming. Di saat yang sama, nafas di tubuh geng Tianming juga tersedot. Baru setelah dia meminum darah beberapa anggota geng Tianming, wajah Qi Peijia berangsur-angsur menjadi lebih baik. Chen Ping, aku akan mencabik-cabikmu jika kamu berani menipuku. Qi Peijia meraung keras.